Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Akuntansi, Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Handes Toto Ismawanto, MMPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan materi praktek wawancara kerja. Lanjutet. Oke, sekarang lanjut ke pembahasan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Okta Ayu Lestari dengan NIM 962021027. Yang kedua ada Siva Amanda dengan NIM 962021030. Yang ketiga ada Binti Mahmuda Puspita Ningrum dengan NIM 962201032. Yang keempat ada Seniadia Putri dengan NIM 962201034. Dan yang terakhir ada Nadia Karisma Putri Ayu dengan NIM 962201036. Atas nama Mbak Okta Ayu Lestari, mungkin bisa ikut saya untuk wawancara? Bisa. Silakan duduk, Mbak. Jangan lupa memakai sanitizer ya, Mbak. Apakah benar dengan Mbak Okta? Iya, benar. Mungkin langsung saja kita mulai ya untuk wawancaranya. Sebelumnya, apakah Anda sudah memiliki pengalaman kerja pada perusahaan lain atau tidak? Baik Bu, sebelumnya saya sudah pernah bekerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang finance atau keuangan dari tahun 2018 hingga 2020 sebagai administrasi. Baik, bisa ceritakan tentang diri Anda? Perkenalkan, nama saya Okta Ayu Lestari dan saya baru saja lulus dari Politeknik Negeri Balikpapan. Saya mengambil jurusan akuntansi. Ketika saya masih kuliah, saya melakukan magang di PT Citra Lestari selama 6 bulan di bagian administrasi juga. Pada saat kuliah, saya mengikuti beberapa jenis organisasi kemahasiswaan seperti FKMPI dan menjadi bendahara di UKM badminton. Dari pengalaman-pengalaman singkat itu, saya memahami pengelolaan administrasi secara spesifik. Saya merasa pengetahuan latar belakang pendidikan dan sikap saya akan berguna di perusahaan ini. Dengan pengalaman di bidang administrasi, saya yakin bisa membawa perubahan yang baik untuk perusahaan. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Baik, yang saya ketahui tentang perusahaan ini bergerak di bidang jasa yang memberikan pelayanan dengan menjalankan aktivitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah itu, apakah kelebihan dan kekurangan Anda dalam bekerja? Kelebihan saya yaitu saya dapat bekerja sama dalam tim dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kekurangan saya yaitu ragu untuk mempercayai orang lain. Lalu bagaimana kamu mengatasi
cara saya untuk mengurangi kekurangan saya dengan lebih berhati-hati saat bertemu dengan orang baru. Baik, mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini? Sejujurnya saya ingin bergabung dengan perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan pribadi saya dalam bekerja. Saya menginginkan peran di perusahaan ini karena keahlian saya mampu untuk membantu pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Kemudian, kenapa Anda tertarik dengan posisi ini? Saya tertarik dengan posisi ini karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena saya sangat menyukai jenis pekerjaan ini berdasarkan keahlian dan pengalaman yang saya miliki, sesuatu yang saya sangat nikmati, dan kualitas yang saya miliki berarti bahwa saya dapat dengan percaya diri menambah nilai bagi perusahaan di posisi ini. Mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini? Saya ingin bergabung dengan perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan pribadi saya dalam bekerja. Saya menginginkan peran di perusahaan ini karena keahlian saya mampu untuk membantu pertumbuhan dan kemajuan di perusahaan ini. Baik, kemudian kenapa Anda tertarik dengan posisi ini? Saya tertarik dengan posisi ini karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena saya sangat menyukai jenis pekerjaan ini berdasarkan keahlian dan pengalaman yang saya miliki, sesuatu yang sangat saya nikmati, dan kualitas yang saya miliki berarti bahwa saya dapat dengan percaya diri menambah nilai bagi perusahaan ini di posisi ini. Baik, kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan ini untuk kedepannya? Saya bisa berkontribusi untuk perusahaan melalui berbagai cara. Salah satunya saya sebagai seorang fast learner yang mampu bekerja secara efektif. Saya mampu beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan dengan kultur perusahaan yang fast-paced agar perusahaan bisa segera melihat return of investment yang positif. Baik, mengapa Anda berhenti bekerja dari perusahaan sebelumnya? Karena tidak ada ruang bagi saya untuk berkembang di perusahaan sebelumnya. Saya sangat siap untuk pindah dan mencari tantangan yang lebih besar. Baik, berapa gaji yang Anda inginkan jika Anda bekerja di perusahaan ini? Berdasarkan keterampilan dan pengalaman yang saya miliki, saya mengajukan kompensasi dengan kisaran 6 juta sampai 7 juta. Semoga Bapak atau Ibu berkenan untuk mempertimbangkannya. Mengapa kami harus menerima Anda di perusahaan ini? Karena kemampuan manajemen waktu menjadi salah satu requirement pada posisi yang saya lamar sekarang. Dan kemampuan itulah yang menjadi salah satu dari kelebihan saya. Bahkan saya memiliki skill yang diperlukan dan berkaitan dengan teknologi. Misalnya, penggunaan platform sosial media ternama. Jika saya diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini, saya akan memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini. Baik, selanjutnya bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Pada umumnya, manusia tidak suka dikritik. Akan tetapi selama kritik itu membangun, maka sebagai pelamar kerja harus menerima kritik tersebut dengan senang hati dan melaksanakannya untuk memperbaiki diri sendiri. Baik, apakah kamu ingin melamar di perusahaan lain selain perusahaan ini? Benar, saya juga melamar ke perusahaan lain di bidang otomotif sebagai pilihan, namun besar harapan saya untuk bisa diterima di perusahaan ini. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Apakah ada tahapan rekrutmen setelah interview kerja dan kira-kira kapan saya bisa mendapat hasil dari interview ini? Untuk tahapan rekrutmen setelah interview kerja, kemudian akan kami seleksi terlebih dahulu dengan calon pelamar lainnya. Setelah ini kita akan diskusikan lagi untuk hasil. Untuk hasil kami akan memberitahukannya setelah wawancara berlangsung. Seminggu setelah wawancara berlangsung. Baik Bu, terima kasih. Mungkin untuk wawancara hari ini cukup sampai di sini. Untuk info selanjutnya akan kami hubungi melalui email ya. Baik, terima kasih banyak. Baik, saya akan
Pak Amanda, silakan ke ruangan wawancara. Silakan duduk. Jangan lupa memakai hand sanitizer ya. Mungkin langsung saja kita mulai untuk wawancaranya. Apakah benar dengan bahasa Pak Amanda? Ibu benar. Mungkin langsung kita mulai aja wawancaranya. Apakah benar dengan bahasa Pak Amanda? Ibu benar. Oke, langsung kita mulai aja ya wawancaranya. Sebelumnya, apakah Anda sudah memiliki pengalaman kerja pada perusahaan lain? Baik Bu, sebelumnya saya sudah pernah bekerja di suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang finance atau keuangan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagai administrasi. Bisa cerita tentang diri Anda? Perkenalkan, saya Siva Amanda dan baru lulus dari Politeknik Negeri Balikpapan ambil jurusan akuntansi. Waktu kedua saya pernah magang pada bagian staf keuangan di bidang administrasi selama 3 bulan dan saya mengikuti organisasi UKM Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam Politeknik Negeri Balikpapan selama 1 tahun masa jabatan. Saya sangat mencintai pengalaman magang dan organisasi saya karena bisa mempraktikkan ilmu yang saya peroleh selama kuliah. Harapannya, saya dapat berkontribusi bagi perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan? Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, melayani masyarakat, dan merupakan salah satu yang terbaik di bidangnya. Serta produk-produk yang ditawarkan juga inovatif dan terbukti dapat membantu masyarakat Indonesia. Setelah itu, apakah kelebihan dan kekurangan Anda? Kelebihan diri saya adalah jujur, mampu berkomunikasi dengan baik, serta bekerja keras. Dan kekurangan saya adalah saya suka lupa. Bagaimana kamu mengatasi kekurangan Anda? Cara saya mengatasi kekurangan tersebut yaitu dengan mencatat hal-hal penting tentang pekerjaan di buku saku saya. Mengapa Anda tertarik dengan perusahaan ini? Perusahaan ini menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan pendidikan saya. Dengan demikian, saya dapat berkontribusi dalam memajukan perusahaan ini. Kemudian, kenapa Anda tertarik dengan posisi ini? Karena pendidikan dan pengalaman yang saya miliki sesuai dengan posisi ini. Kemudian, kenapa Anda tertarik dengan posisi ini? Karena pendidikan dan pengalaman saya yang saya miliki dengan posisi ini. Selain itu, Bapak dan Ibu Apa rencana hidup kamu di 5 tahun mendatang? goals yang saya miliki di 5 tahun ke depan jika saya berhasil bekerja di perusahaan ini adalah menjadi seorang HRD di perusahaan Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa pelatihan di perusahaan akan mendukung pengembangan hard dan soft skill yang saya miliki dalam meningkatkan jenjang karir. Bagaimana cara kamu menghadapi stres atau tekanan pekerjaan? Menurut saya, stres dalam dunia kerja adalah hal yang wajar. Biasanya saya akan mengambil waktu sebentar untuk beristirahat dan menenangkan pikiran. Setelah itu, saya akan menganalisa kira-kira masalah apa yang menyebabkan saya merasa stres atau tertekan, kemudian mencoba mencari penyelesaian masalahnya. Apakah Anda bersedia jika diminta untuk bekerja lagi? Saya bersedia bekerja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kantor. Meskipun begitu, saya fleksibel untuk sesekali bekerja di akhir pekan asalkan memberitahuannya dari jauh hari. Menurut Anda, apa yang membuat perusahaan ini berbeda dengan perusahaan sejenis lainnya? Sepanjang saya tahu, perusahaan ini menghasilkan produk yang berkualitas dan lingkungan kerjanya yang baik. Bagaimana sikap Anda apabila ada yang mengkritik pekerjaan Anda? Pada umumnya memang manusia tidak suka dikritik, akan tetapi selama kritik itu membangun, maka saya sebagai pelamar kerja harus menerima kritik tersebut dengan senang hati dan melaksanakannya untuk memperbaiki diri sendiri. Apakah kamu juga melamar di perusahaan lain selain perusahaan ini? Benar, saya juga melamar di perusahaan lain di bidang otomotif sebagai pilihan. Namun besar harapan saya untuk bisa diterima di perusahaan ini. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada tahapan rekrutmen setelah interview kerja dan kira-kira kapan saya bisa mendapatkan hasil dari interview ini, Bang? Baik, untuk tahapan rekrutmen setelah interview kerja akan kami seleksi terlebih dahulu dengan calon pelamar lainnya. Setelah itu kita akan diskusi lagi untuk hasil kami akan informasikan seminggu setelah wawancara berlangsung. Mungkin untuk hari ini itu saja wawancaranya. Untuk info selanjutnya nanti kami infokan di email. Baik, mari saya antarkan.
warahmatullahi wabarakatuh.